Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azahra Putri Al-Afiah, NIM 21016012, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan sebuah materi presentasi untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah saya, yaitu Teori Pembelajaran Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Yulati Rasid, SPD, MPD. Judul materinya adalah Metode Pembelajaran Bahasa yang dilatar belakangi oleh psikologi tradisional, behavioristik, kognitivistik, dan humanistik. 1. Metode pembelajaran bahasa yang dilatar belakangi psikologi tradisional. A. Tokoh dan ide utama psikologi tradisional. Batasan psikologi tradisional sebenarnya sangat kabur, sebab dengan menyebut psikologi tradisional, maka akan banyak berkembang anggapan sebagai berikut. Pertama, jika ada istilah psikologi tradisional, tentunya ada psikologi modern. Jika ada, apa pembatasannya? Kedua, penamaan tradisional di samping mengundang konotasi antonim modern, cenderung mengundang nuansa tidak ilmiah, yaitu masalah selera seperti dalam ungkapan saya menyukai musik-musik tradisional, sementara teman saya menyukai musik-musik modern. Ketiga, penamaan psikologi tradisional cenderung mengundang anggapan bahwa sebelum berkembangnya psikologi modern, pada pakar, mungkin juga filosof, tidak memiliki keseriusan dalam memikirkan permasalahan jiwa manusia. Padahal, sepanjang sejarah kefilsafatan, pangkal telak pembicaraannya selalu berpusat pada manusia, termasuk aspek kejiwaan manusia. B. Metode tata bahasa terjemahan atau Grammar Translation Method. 1. Sejarah singkat. Hingga abad ke-15, bahasa Latin merupakan bahasa yang paling banyak dipakai dalam bidang-bidang pendidikan, komersial, keagamaan, dan pemerintahan di negara-negara barat. Hal itu tidak terlepas dari kecermolangan para filosof atau Aristoteles, Plato, Descartes, dan sebagainya, mengungkapkan pemikiran yang tentang segala aspek pengetahuan. 2. Landasan teori kebahasaan metode tata bahasa terjemahan atau MTBT. Jelas tidak memiliki acuan teori kebahasaan yang standar. Tata bahasa yang berkembang pada saat itu jelas tata bahasa beraliran linguistik tradisional yang sangat dipengaruhi oleh tata bahasa Latin. 3. Landasan teori pembelajaran. Landasan teori pembelajaran yang digunakan dalam penyusunan MTBT juga tidak jelas. Psikologi, apalagi psikologi pembelajaran, belum dikaji secara ilmiah, jadi psikologi yang mempengaruhi penyusunan MTBT juga psikologi tradisional, terutama empirisme atau periksa uraian sebelumnya. 4. Rancang bangun metode. MTBT memiliki 7 karakteristik yang membedakan dengan metode pembelajaran bahasa lainnya. Ketujuh karakteristik tersebut adalah: 1. Tujuan belajar bahasa asing. 2. Fokus utama pembelajaran bahasa adalah membaca dan menulis. 3. Pemilihan kosakata yang dibelajarkan semata-mata didasari oleh teks-teks bahasa asing yang dibelajarkan. 4. Kalimat merupakan unit pusat pembelajaran bahasa dan penerjemahan. 5. Penekanan pembelajaran juga diletakkan pada keakuratan. 6. Tata bahasa diajarkan secara deduktif. 7. Siswa-siswa penutur asli bahasa target merupakan media pembelajaran bahasa asing. C. Metode langsung atau direct method. 1. Sejarah singkat. Sejak tahun 1880, pakar-pakar linguistik seperti Henry Swift dari Inggris, Wilhelm Wechsler dari Jerman, dan Paul Pesci dari Prancis mulai menekankan perlunya organisasi profesi intelektual untuk mengembangkan ide-ide pembaruan yang memiliki kredibilitas dan keberterimaan yang tinggi. Mereka mulai mendapatkan kembali pentingnya pengkajian tentang fonetik atau analisis pendeskripsian secara ilmiah terhadap sistem-sistem bunyi dalam kajian linguistik. Oleh karena itu, pada tahun 1886 didirikan Asosiasi Fonetik Internasional atau disingkat dengan IPA. Pendirian IPA terutama dimaksudkan agar bunyi-bunyi bahasa dapat dituliskan secara tepat menggunakan lambang-lambang yang sama. 2. Landasan teori kebahasaan. Seorang ahli psikologi dari Jerman, F. Franke, pada tahun 1884 mengemukakan pendapatnya lewat buku yang dipublikasikan bahwa cara-cara yang ditempuh Elsevier dapat dibenarkan. Menurut Franke, cara terbaik untuk membelajarkan bahasa kepada siswa adalah
dengan menggunakan bahasa tersebut secara aktif dalam ruangan kelas. 3. Landasan teori pembelajaran. Meskipun penganjur ML tidak pernah mengungkapkan secara gamblang apa landasan teori pembelajaran yang digunakan, namun berdasarkan langkah-langkah penerapan ML, dapat ditelusuri bahwa psikologi yang melandasi pengembangan ML adalah empirisme. 4. Rancang bangun pembelajaran. Prinsip-prinsip pengajaran bahasa alamiah tersebut pada akhirnya mendorong timbulnya ML. Pakar-pakar pembelajaran bahasa yang mendukung pemakaian metode ini terdapat di Prancis dan Jerman. Metode ini juga dikenal Amerika Serikat dengan nama metode Berlitz. Pengembangan pola interaksi belajar mengajar dalam penerapan metode langsung Pola IBM yang berkembang dalam penerapan ML relatif lebih kaya dibandingkan dengan pola IBM dalam penerapan MTBT. Dalam ML terutama dengan dikembangkannya teknik tanya jawab, interaksi guru, siswa tidak bersifat satu arah. Meskipun demikian, pada tahap-tahap awal pembelajaran melalui penerapan ML ini interaksi masih bersifat satu arah. 2. Metode pembelajaran bahasa yang dilatar belakangi psikologi behavioristik. Psikologi behavioristik atau kata sifat disebut juga psikologi behavioral atau kata benda, psikologi tingkah laku atau psikologi SR, stimulus dan respons. Penamaan tingkah laku bukan menunjukkan bahwa psikologi ini membahas bagaimana manusia bertingkah laku, tetapi menunjukkan bahwa dasar-dasar teori yang digunakan untuk menjelaskan bahwa gejala psikologis manusia, termasuk di dalam gejala belajar, itu merupakan tindakan respons terhadap rangsangan stimulus dari luar diri manusia atau dari lingkungan. A. Tokoh dan ide utama psikologi behavioristik. Tokoh penganjur psikologi behavioristik cukup banyak. Masing-masing tokoh juga cenderung menggunakan binatang yang berbeda-beda. Antara untuk merumuskan teorinya, Skinner misalnya menggunakan tikus, Pavlov menggunakan anjing, Wedenis menggunakan kecebong atau beludu dan sebagainya. B. Metode audiolingual. 1. Sejarah singkat. Sebelum Perang Dunia Kedua, pembelajaran bahasa asing hampir di seluruh belahan bumi ini didominasi oleh penggunaan metode terjemahan tata bahasa atau grammar translation methods. Kadang-kadang juga disebut metode tata bahasa terjemahan dan metode langsung atau direct method yang berasal dari tradisi pembelajaran bahasa Latin di daratan Eropa. Memasuki fase Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat mengembangkan metode pembelajaran bahasa asing yang kemudian dikenal dengan nama metode audiolingual. 2. Landasan teori kebahasaan. Charles Frisch dan Leonard Bloomfield adalah tokoh-tokoh linguistik struktural di Amerika Serikat. Oleh sebab itu, metode audiolingual yang dipelopori oleh kedua tokoh-tokoh tersebut juga melandasi penyusunan metode pembelajaran bahasa sesuai konsep-konsep pemberian linguistik struktural. 3. Landasan teori pembelajaran. Metode audiolingual sangat dipengaruhi oleh psikologi behavioristik. Psikologi behavioristik memandang manusia sebagai organisme yang pasif yang dikuasai oleh stimulus-stimulus yang terdapat dalam lingkungannya. 4. Rancang bangun metode. A. Tujuan pembelajaran menurut Huda 1988 terdapat dalam dua tingkat tujuan pembelajaran, yaitu tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang. Tujuan jangka pendek dirumuskan dalam 4 tahap. Tahap pertama, pengembangan kemampuan reseptif, audiotif siswa melalui latihan-latihan menyimak. Tahap kedua adalah pengembangan kemampuan siswa memproduksi wacana. Tahap ketiga adalah pengembangan kemampuan menulis. Tahap keempat, pengembangan kemampuan mengarang. B. Peranan pembelajaran guru dan materi. Sesuai dengan landasan teori pembelajaran yang beraliran behavioristik, pembelajar atau siswa cenderung ditempatkan sebagai objek pembelajaran. Pengembangan metode audiolingual ini meyakini bahwa pembelajar pada awalnya berkedudukan pasif yang dikenai pengaruh lingkungan. 5. Pengembangan pola interaksi belajar mengajar dalam penerapan metode audiolingual. Pola IBM yang berkembang dalam penerapan MA cenderung tidak jauh berbeda dengan pola IBM dalam penerapan ML dalam MA, terutama dengan dikembangkannya teknik tanya jawab dan penugasan. Interaksi guru siswa tidak bersifat satu arah. C. Metode Struktopedia.
sejarah singkat. Menurut Stefik 1976, Sutofia merupakan seperangkat khusus rekomendasi pembelajaran yang diturunkan dari sugestologi yang oleh Leza Pones dilukiskan sebagai ilmu pengetahuan mengenai telaah terhadap pengaruh yang tidak rasional dan pengaruh yang tidak sadar yang secara konstan ditanggapi oleh insan manusia. 2. Landasan teori kebahasaan. Dalam Subtopedia, Lazanov tidak membicarakan teori bahasa. Ia tidak begitu memperhatikan asumsi-asumsi mengenai unsur-unsur bahasa serta organisasinya. 3. Landasan teori pembelajaran. Pemberian sugesti adalah jantung metode Sugestipedia. Menurut kebanyakan orang, sugesti ini agak berbau hipnotis. Lazanov mengakui kemungkinan asosiasi tersebut bagi pengembangan metode Subtopia. Sungguh pun demikian, ia memisahkan Sugestopedia dari konsep klinis hipnotis yang sempit sebagai jenis pernyataan kesadaran statis, mirip tidur dan dapat diubah. 4. Rancang bangun metode. Sebagaimana halnya metode lain yang diturunkan dari sesuatu pendekatan, maka dalam konstruksi atau rancang bangun metode Sugestopedia ini dibicarakan beberapa hal, yaitu 7 silabus, tipe-tipe tingkatan pembelajaran, dan pengajaran peranan pembelajar, peranan pengajar, dan peranan bahan pengajar. 5. Pengembangan pola interaksi belajar mengajar dalam penerapan metode Sugestopedia. Pengembangan pola IBM dalam peranan MS atau metode Sugestopedia jauh lebih baik dibandingkan dengan pola IBM dalam penerapan metode-metode sebelumnya, yaitu MTBT, ML, dan MA. 6. Kemungkinan penerapan metode Sugestopedia dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Metode Sugestopedia ini patut mendapat perhatian untuk dikembangkan dalam diterapkan dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Dengan penerapan metode ini akan diperoleh hasil yang memuaskan, dan keluhan tentang rendahnya mutu proses serta hasil pembelajaran bahasa Indonesia dapat diatasi. 3. Metode pembelajaran bahasa yang dilatar belakangi psikologi kognitivistik. Berbeda dengan penganjur psikologi behavioristik, penganjur psikologi kognitivistik lebih mementingkan proses pembelajar daripada hasil belajar itu sendiri. Bagi penganut aliran ini, belajar tidak sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon. Lebih dari itu, belajar melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Oleh sebab itu, teori ini sangat erat hubungannya dengan teori atau psikologi sibernetik. A. Tokoh dan ide utama psikologi kognitivistik. Menurut Jean Piaget, salah satu penganut aliran kognitif yang kuat, proses belajar sebenarnya terdiri atas 3 tahapan, yakni asimilasi, akomodasi, dan ekilibrasi atau penyeimbangan. B. Metode alamiah. 1. Sejarah singkat. Pada tahun 1977, Tracy Terrell, seorang guru bahasa Spanyol di California, mempublikasikan sebuah rancangan bagi filsafat pengajaran bahasa yang disebut pendekatan alamiah. Menurut Terrell, pendekatan tersebut merupakan suatu usaha untuk merancang pengajaran bahasa yang mendayagunakan prinsip-prinsip alamiah yang dipengaruhi melalui penelitian tentang pemerolehan bahasa kedua. Rancangan metode tersebut dikembangkan Terrell sesuai dengan pengalamannya mengajarkan bahasa Spanyol. 2. Landasan teori kebahasaan. Terrell dan Krashen memandang bahasa memiliki fungsi utama sebagai alat komunikasi. Oleh sebab itu, metode alamiah dibangun atas teori kebahasaan yang relevan terhadap teori komunikatif atau metode komunikatif. 3. Landasan teori pembelajaran. Krashen dan Terrell secara taat azas mengembangkan teori pengajarannya sesuai dengan hasil-hasil penelitian yang berkelanjutan tentang proses pemerolehan bahasa. Berdasarkan temuan-temuan penelitian itu, diajukan 5 hipotesis terhadap pembelajaran bahasa. Kelima hipotesis itu adalah sebagai berikut. 1. Hipotesis pemerolehan atau pembelajaran bahasa. 2. Hipotesis atau pemantauan demonitor hipotesis. Hipotesis urutan 3 alamiah. 4. Hipotesis masukan. 5. Hipotesis saringan afektif. 4. Rancang bangun metode. Penganjur metode alamiah menyatakan bahwa metode ini cocok bagi pembelajar tingkat pemula atau tingkat dasar, paling tidak bagi siswa yang akan memasuki tingkat pendidikan menengah atau intermediate level. Rancang bangun metode ini dibagi ke dalam 7 bagian, yaitu tujuan,
silabus, tipe-tipe kegiatan pembelajaran dan pengajaran, peranan pembelajar, peranan pengajar, peranan materi pembelajaran, prosedur pembelajaran. 5. Pengembangan pola interaksi belajar mengajar dalam penerapan metode alamiah. Pengembangan pola IBM dalam penerapan metode alamiah atau MAL relatif identik dengan pola IBM dalam penerapan MS. Meskipun demikian, antara keduanya terdapat perbedaan yang cukup mendasar. B. Metode kompetensi komunikatif atau pendekatan komunikatif. Dalam rujukan, nama kompetensi komunikatif cenderung ditempatkan sebagai suatu pendekatan bukan metode. Oleh sebab itu, dalam bagian ini tetap digunakan istilah pendekatan komunikatif. 1. Pengertian dan konsep pendekatan komunikatif. Konsep kompetensi komunikatif diangkat dari dikotomi Kosuki 1965 yang membedakan komponen bahasa menjadi dua bagian, yaitu kompetensi dan performansi atau unjuk perbuatan. 2. Latar belakang perkembangan pendekatan pembelajaran bahasa komunikatif. Menurut Imran 1989, pemunculan dan perkembangan pendekatan pembelajaran bahasa komunikatif dilatar belakangi sekurang-kurangnya oleh 3 disiplin ilmu. Ketiga disiplin ilmu tersebut adalah psikologi, khususnya psikologi belajar, linguistik, khususnya linguistik deskriptif, sosiolinguistik, dan psikolinguistik. 3. Penerapan pendekatan pembelajaran bahasa komunikatif dalam proses belajar mengajar bahasa Indonesia. 1. Ciri-ciri penerapan pendekatan pembelajaran komunikatif. B. Peran pembelajaran dalam proses belajar mengajar. C. Peran guru dalam proses belajar mengajar. D. Metodologi atau teknik pembelajaran bahasa berdasarkan pendekatan komunikatif. E. Peran materi pembelajaran. 4. Pengembangan pola interaksi belajar mengajar dalam penerapan metode komunikatif atau pendekatan komunikatif. Pola IBM dalam PK merupakan pola yang ideal, komunikasi antara guru-siswa, siswa-siswa, bahkan guru-siswa. Masyarakat berkembang sangat optimal. Hal ini disebabkan oleh 3 hal utama. Pertama, PK dimaksudkan untuk menjembatani kenyataan fungsi bahasa sebagai alat komunikasi di luar kelas dengan di dalam kelas. Kedua, pemateri pembelajaran sebagai alat pemicu proses belajar mengajar, bukan sebagai bahan yang harus dihafal siswa. Ketiga, peran aktif antara guru dan siswa sangat demokratis. 4. Pembelajaran bahasa yang dilatar belakangi psikologi humanistik. Aliran psikologi yang keempat adalah psikologi humanistik. Bagi penganut teori psikologi ini, proses belajar harus berhulu dan bermuara pada manusia itu sendiri. Dari keempat teori psikologi atau belajar, teori humanistik inilah yang paling abstrak, yang paling mendekati dunia filsafat daripada dunia pendidikan. Sekian video presentasi dari saya. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.